Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam ibadah online Gereja Rehoboth Filia di Lipo Cikarang 8 November 2020. Kita bertemu kembali walaupun dalam suasana yang masih dalam kondisi protokol kesehatan COVID. Kita masih bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama beribadah walaupun secara online. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengambil tema yaitu prinsip usaha dari kerajaan surga. Sekali lagi, prinsip usaha dari kerajaan surga. Kita buka di nas Alkitab kita yaitu di Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Mari kita sama-sama simak ayat Alkitab ini sama-sama. Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ya, ada kekuatan yang diberikan Tuhan kepada setiap kita untuk mengelola kekayaan bangsa-bangsa. Menjadi kaya itu tidaklah dosa. Tetapi kalau hidup kita dikuasai oleh kekayaan adalah dosa, karena akar dari kejahatan adalah cinta uang. Saat diberkati berkelimpahan, tetaplah cinta akan Tuhan. Ada perlindungan dari Allah saat kita hidup di dalam Tuhan. Saat kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan berkati usaha kita sampai ke generasi berikutnya. Dan Tuhan telah berjanji, saat kita pegang perintah Tuhan dan hidup dalam Tuhan, maka anak cucu kita tidak akan pernah meminta-minta. Kita di dalam bekerja maupun menjalankan usaha kita, bisnis kita, kejujuran dan tanggung jawab memang menjadi faktor yang paling utama yang sering kali kita dengar dan menjadi perhatian kita sebagai karyawan ataupun kita sebagai pelaku bisnis. Namun selain kedua hal itu, masih ada 3 prinsip lain yang juga perlu kita perhatikan dalam kita berusaha sebagai umat Kristiani. 3 prinsip inilah yang kita bahas pada saat firman Tuhan pagi ini. Ada 3 prinsip usaha dari kerajaan surga. Yang pertama, yaitu prinsip prioritas. Sebelum kita kupas prinsip prioritas ini, mari kita baca ayat 1 Alkitab, yaitu di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Investasikan dahulu harta kita untuk pekerjaan Tuhan, baik perpuluhan atau ucapan syukur yang lainnya. Karena saat kita melakukan bagian kita, percayalah, Tuhan akan melakukan bagiannya dan memberkati kita dan menyertai kita. Berkat Tuhan akan tercurah saat kita memiliki ketaatan dan menundukkan diri yang total tanpa syarat. Satu ayat yang mungkin sering kali kita dengar atau mungkin sering kali kita pernah menjadi pegangan kita, yaitu dalam Maliaki 3:10. Berbicara tentang apa? Tentang perpuluhan. Perpuluhan berbicara tentang apa? Prioritas dalam bisnis kita juga, yaitu mengembalikan perpuluhan. Saat kita mengembalikan perpuluhan ke rumah Tuhan, maka ada proteksi dari Tuhan kepada harta kekayaan kita. Ya, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang yang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Itu dikatakan oleh Maliaki 3 ayat 11. Seringkali kita menganggap remeh hal ini. Padahal sebenarnya tanpa kita sadari, saat kita mungkin tidak mengembalikan. Mengapa saya menyampaikan mengembalikan? Karena itu memang haknya Tuhan dan bukan haknya kita. Jadi perpuluhan adalah kita kembalikan kepada Tuhan. Mengapa kita kembalikan? Karena memang itu adalah haknya Tuhan dan kita tidak boleh mengambil. Mengambil berarti kita mencuri haknya Tuhan. Terkadang hal ini kita meremehkan, tapi tanpa kita sadari. Pernahkah kita menyadari bahwa saat kita mungkin tidak memberikan perpuluhan, ada saja biaya yang kita keluarkan, ada aja kebocoran biaya keuangan yang kita keluarkan yang tidak terduga. Dan kadang kita malah bukannya sadar, tapi malah kita seringkali menghujat Tuhan.
Padahal ada satu bagian yang mungkin kita lupakan, yaitu memprioritaskan Tuhan dalam hal memberikan perpuluhan. Dari uraian tadi katakan jelas bahwa berulang kali kita sebagai umat Kristiani wajib mengembalikan perpuluhan kepada pekerjaan Tuhan dari segala hasil yang kita dapatkan. Dengan kita rajin beribadah, ke gereja, melayani, atau bahkan memberitakan Injil, tidaklah cukup sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus. Oleh karena itu, kembalikanlah perpuluhan yang memang menjadi haknya Tuhan sebagai bentuk ketaatan dan prioritas kita dalam kita menjalankan usaha dan bisnis kita. Ya, kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip tabur tuai. Setiap kita pasti sering kali mendengar akan hukum tabur tuai ini. Tapi apakah kita benar-benar memaknai sebenarnya apa sih hukum tabur tuai itu? Ya, siapa yang menabur, dia pasti akan menuai. Mari kita baca dua nas Alkitab ya, supaya kita lebih memahami apa sih prinsip tabur tuai ini. Yaitu di Kejadian 8 ayat 22 dan Galatia 6 ayat 7 dan 9. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Galatia 6 ayat 7 dan 9. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Ya, itulah hukum yang berlaku di dalam Tuhan. Menabur bukan berarti kita berlaku boros menggunakan waktu dan uang kita, tetapi kita harus smart atau bijak dalam menggunakan uang. Ya, di dalam tabur tuai itu banyak hal yang mesti kita pahami. Di antaranya adalah ada dua hal yang menjadi perhatian kita dalam hukum tabur tuai, yaitu yang pertama adalah adanya pengorbanan. Saat menabur memanglah bukan saat yang membahagiakan. Kenapa? Karena pada saat kita menabur, kita harus berusaha dengan bercucuran keringat dan air mata. Bahkan kita harus rela berkorban. Pengorbanan dimaksud di sini adalah hal-hal yang rela kita lepaskan untuk kita menabur, seperti waktu kita, pikiran kita, bahkan terlebih lagi materi kita. Dengan kata lain, kita harus menabur atau harus mau membayar harga untuk kita melakukan menabur. Mazmur 126 ayat 5 dikatakan bahwa orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Disinilah diperlukan hal yang kedua selain pengorbanan untuk hukum tabur tuai adalah kesabaran, ketekunan, dan doa. Hal yang diperlukan dalam hukum tabur tuai adalah kesabaran, ketekunan, dan doa. Mari kita bersama-sama baca di dalam Roma 12 ayat yang 12. Dikatakan di sini bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Di saat menabur, kesabaran kita diuji. Seringkali kita merasa kita sudah banyak menabur, namun tidak kunjung menuai. Kesabaran berarti mempunyai semangat, pantang menyerah, dengan tetap tekun dan tak jemu untuk terus menabur walaupun belum menuai. Tidak mudah menyerah dengan kesulitan dan keadaan yang dihadapi saat menabur. Ya. Intinya adalah jangan pernah berhenti menabur karena kita belum menuai. Bersabarlah menanti kairos atau waktu Tuhan, karena Tuhan pasti mencurahkan berkat-Nya menurut waktunya, bukan menurut waktu kita. Ya, prinsip yang ketiga untuk kita berusaha atau bisnisnya, yaitu prinsip kerja. Manusia menghabiskan hampir sepertiga hidupnya untuk bekerja. Namun, kerap kali manusia memaknai pekerjaannya secara tidak tepat. Tidak terkecuali orang Kristen. Akibatnya apa? Produktivitas manusia dalam bekerja terhambat. Melalui penggalian Alkitab, diharapkan ditemukan sikap yang tepat bagi manusia untuk melihat pekerjaannya, sehingga
manusia bisa meraih pekerjaannya secara positif dan produktif. Sebab sikap-sikap yang tidak tepat terhadap kerja tentunya akan berpengaruh kepada produktivitas seseorang. Pada renungan kita pagi ini, mari kita belajar sikap atau prinsip kerja dari salah satu makhluk Tuhan yang dijadikan contoh dalam hal bekerja maupun berusaha. Siapakah makhluk itu? Atau apakah makhluk itu? Yaitu semut, binatang kecil yang seringkali kita abaikan. Sikap apa yang bisa kita pelajari dari seekor semut untuk mencapai keberhasilan bisnis dan usaha? Yaitu yang pertama adalah sikapnya adalah sangat rajin. Ya, di dalam Amsal 6 ayat 6, mari kita sama-sama baca bagaimana Tuhan menjelaskan tentang semut itu. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah waktunya dan jadilah bijak. Ya, jelas dikatakan sama Tuhan di sini dengan tegas, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Orang yang malas, tanpa aktivitas sama sekali, tanpa ada yang dikerjakan, tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Ya. Kemudian sikap yang kedua yang bisa kita pelajari dari seekor semut adalah menyediakan makanan untuk masa yang akan datang. Ya. Semut akan menyimpan makanan pada musim panas. Mari kita lihat dalam Amsal 30 ayat 25. Amsal 30 ayat 25. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Iya, pada musim kemarau, ketika makanan berlimpah, maka semut mencari makanan terus-menerus untuk dikumpulkan dan ditimbun sebagai persediaan untuk digunakan saat kekurangan makanan pada musim dingin. Kita sebagai umat Kristiani harus menyediakan makanan rohani seperti ini. Kerjakan apa yang bisa kerjakan sekarang. Jangan menunggu hari esok. Apalagi hal yang kita lakukan adalah untuk menabur. Ya. Jadi apa yang kita pelajari dari semut? Menyediakan makanan untuk masa dalam arti apakah? Kita melakukan taburan atau kita menabur. Supaya apa? Persiapan pada saat masa yang akan datang. Kemudian sikap apa yang berikutnya yang kita pelajari seekor semut? Yaitu sikap yang tidak egois. Setelah semut menemukan makanan, lalu mengumpulkan teman sejenisnya dan tidak dimakan sendiri. Ya, binatang yang tulus. Ya. Di dalam Matius 10 ayat 8, mari kita sama-sama lihat Matius 10 ayat yang ke-8. Matius 10 ayat yang ke-8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Iya, diajarkan di sini di perikop adalah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ya, apabila melakukan demikian barulah disebut dengan apa ya? Kasih. Ya, jadi kita tidak egois. Kita berbagi kasih, berbagi rezeki, berbagi berkat kepada orang lain. Itu yang diajarkan Tuhan melalui semut. Ya. Kemudian yang keempat, sikap yang diberikan contoh oleh seekor semut adalah tidak pernah putus asa. Coba kita bentangkan tangan kita untuk menutup jalan pada saat ada semut. Tentu semut itu akan apa? Akan berusaha untuk melewati tangan kita. Semut tidak akan pernah berhenti maupun mundur. Ia akan terus berjalan ke segala arah untuk mencari cara bagaimana melewati tangan kita. Ya, di dalam Ulangan 31 ayat 8. Mari kita sama-sama baca Ulangan 31 ayat yang ke-8. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ketika kita menemui jalan buntu, mengalami kegagalan, dan ketika kita merasa seolah masalah kita tidak punya solusi, janganlah berputus asa. Semut saja pantang menyerah, apalagi kita yang mempunyai Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa dalam hidup kita, dalam menghadapi setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Kemudian sikap apa lagi yang harus kita pelajari dari semut? Yang kelima atau terakhir adalah sehati bergotong royong. Apa yang dilakukan semut ketika makanan yang hendak diangkut terlalu berat? Apakah mereka sama-sama saling membiarkan, berdiam diri, urusan masing-masing? Tidak. Mereka akan mengangkatnya secara bersama-sama.
Mari kita baca dalam Galatia 6 ayat yang kedua. Galatia 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Pada dasarnya, bisnis bukanlah hal yang jahat atau kotor. Bisnis bukanlah tujuan akhir manusia, melainkan bisnis merupakan alat untuk melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Bisnis atau usaha memang berarti mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Tidaklah salah. Mencari uang tidaklah salah. Tetapi bagi kita umat Tuhan, bisnis bukan sekedar mencari uang atau mengumpulkan harta, tetapi juga sebagai sarana kita bersaksi untuk membangun kerajaan Allah, untuk membangun dan memastikan hubungan kita dengan Allah. Jangan pernah kita berjuang sendirian, namun andalkanlah Tuhan dan libatkanlah Tuhan dalam setiap usaha ataupun pekerjaan kita. Tanpa anugerah Tuhan, maka semuanya begitu terbatas, bahkan akhirnya menjadi sia-sia. Tanpa dukungan Tuhan, maka semua akan berjalan begitu berat. Yang kita butuhkan adalah kasih karunia Tuhan dalam kita bekerja maupun berusaha. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini, di mana 3 prinsip kita berusaha dalam kerajaan surga, yaitu utamakan Tuhan adalah prinsip prioritas. Yang kedua, prinsip hukum tabur tuai. Yang ketiga adalah prinsip kerja. Demikian firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya. Setelah kita mendengar firman Allah, marilah kita belajar seperti apa yang telah kita dengarkan, untuk kita taat dan setia melakukan prinsip usaha atau prinsip kerja dari kerajaan surga, agar berkat Allah terjadi dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan satu pujian sebagai penutup, taat dan setia. Katakan ku datang ya Bapa. Dalam kerinduan memandang keindahan, berikan segalanya, semuanya yang ada, yang indah, indah, yang kau pandang indah. Dalam hidupku ada kebenaran hanya kepadamu, akan setia kepadamu. Katakan jadikan aku indah yang kau pandang. Marilah kita belajar untuk melakukan setiap pekerjaan kita, usaha kita, dengan prinsip yang pertama adalah prinsip prioritas, untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Lalu yang kedua adalah prinsip tabur tuai, dan yang ketiga adalah prinsip mari bekerja. Belajarlah pada semut yang rajin,
yang suka bergotong royong, yang tidak egois, yang mengumpulkan pekerjaannya, segala usahanya untuk masa depan. Itu adalah hal yang bijak bagi hidup kita. Sebab itu, biarkan ya Tuhan berikan hati kami roh kelembutan untuk taat dan setia. Karena kami percaya bahwa bekerja adalah perintah awal daripada Engkau untuk kami dapat hidup dengan baik, juga menjadi berkat bagi orang yang ada di sekeliling kami, baik bagi gereja, bagi bangsa, bagi siapapun. Sebab itu Tuhan, berkati firman Allah yang telah kami dengar ini, siapa dan dimanapun kami berada, untuk kami dapat menyimaknya dan belajar melakukannya dengan segala kerendahan hati. Kita tetap dalam sikap doa, arahkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan saja. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Allah. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah akan memenuhi hidup kita. Berkat Allah akan memenuhi keluarga kita. Berkat Allah akan memenuhi kesehatan kita. Berkat Allah akan memenuhi pekerjaan kita. Sebab itu, jadilah saluran berkat bagi sesama. Dan jadilah saksi. Jadilah terang. Milikilah hidup yang berkemenangan dimanapun saudara berada. Dan akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, mari kita pulang dengan berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Dengan segala kerendahan hati, setiap kita yang mendengar berkat ini berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.